Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada di Jakarta paling tinggi di Indonesia. Hal itu tercatat pada Maret 2020. Selain karena pandemi corona, juga karena gubernurnya terlalu pandai menata kata ketimbang menata kota dan tak peduli pada warganya, sehingga corona akan terus meningkat. Maka, jangan tanyakan lagi tentang slogannya, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Semua itu hanya tata kata yang menenggelamkan saja. Yang justru terjadi malah makin mundur kotanya, melarat warganya. Hal tersebut juga tak luput dari pantauan politisi Demokrat Ferdinand Hutahean. Ia mengomentari sebuah judul berita, Corona, kemiskinan dan ketimpangan DKI naik paling tinggi. Ferdinand mengatakan, dengan kondisi kemiskinan tersebut membuat masyarakat awam mudah dihasut dan teriak anti Pancasila dan menyalahkan pemerintah. Padahal mereka tak paham apa itu komunis dan apa itu Pancasila. Gubernur sibuk banting lidah, rakyatnya makin miskin, dan kondisi kemiskinan itu membuat mereka bisa diarak teriak anti PKI bela Pancasila, padahal mereka tak paham apa itu komunis, apa itu Pancasila. Pantes, Gubnya senang dengan kondisi seperti ini, tulis Ferdinand pada Kamis 16 Juli 2020. Cuitan Ferdinand tersebut pun direspons oleh netizen dengan berbagai komentar. Akun @harlemsurung memberikan komentar, ntar juga sejahtera lagi kok, kan bagi mereka agama solusinya, apalagi demonya itu. @65bual menuliskan, memanfaatkan orang-orang tulul itu strategi, kewajiban untuk mencerdaskan bangsa tersingkirkan. Diketahui, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan kenaikan tingkat kemiskinan dan rasio ketimpangan atau rasio Gini DKI Jakarta paling tinggi di Indonesia pada Maret 2020. Peningkatan terjadi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Kepala BPS Suharyanto mencatat tingkat kemiskinan DKI Jakarta meningkat 1,11%, yaitu dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53% pada Maret 2020. Jadi ada tambahan penduduk miskin dimulai dari DKI Jakarta, Jawa dan menyebar ke sana, ungkap Suharyanto saat konferensi pers virtual Rabu 15 Juli 2020 seperti dikutip dari CNN. Sementara, rasio Gini di ibu kota naik 0,008 poin dari 0,391 menjadi 0,3999 pada periode yang sama. Sebagai catatan, rasio Gini menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Koefisien 0 berarti pemerataan sempurna. Sebaliknya, koefisien 1 dapat diartikan ketimpangan sempurna. Menurutnya, kemiskinan dan ketimpangan terjadi karena tekanan ekonomi akibat pandemi. Sebab pandemi membuat pemerintah harus mengurangi aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi yang kemudian mempengaruhi tingkat pendapatan. Hasil survei pendapat seluruh masyarakat menurun, khususnya masyarakat berpendapat rendah, di mana 7 dari 10 masyarakat berpendapat rendah di bawah 1,8 juta terpengaruh. Masyarakat pendapatan tinggi di atas 2,7 juta juga turun pendapatannya. Selain itu, DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi. Imbasnya, ketika mobilitas masyarakat harus berkurang, dampak ke tingkat kemiskinan pun langsung terasa. Data mencatat, secara total jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 6,56% menjadi 7,38%. Tak hanya itu, politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean juga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanganan wabah virus corona. Sindiran dilontarkan Ferdinand karena Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan penambahan kasus baru COVID-19 terbanyak pada Kamis 16 Juli 2020 kemarin. Menurut Ferdinand, hari kemarin jumlah kasus baru COVID-19 di Jakarta menduduki posisi teratas. Namun, Anies membiarkan adanya demonstrasi dan kerumunan massa. Seperti diketahui, persaudaraan alumni PA 212, Front Pembela Islam, dan sejumlah ormas menggelar unjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung MPR DPR Jakarta siang kemarin. Dalam aksi itu, massa berkerumun tanpa memperhatikan jaga jarak atau physical distancing. Bahkan banyak massa yang terlihat tidak mengenakan masker.
Saudara Gubernur Anies Baswedan, hari ini Jakarta menyumbang angka positif COVID terbanyak seluruh Indonesia, bahkan melampaui angka positif dari provinsi terbesar penduduknya seperti Jabar, Jatim, dan Jateng. Tulis Ferdinand di akun Twitternya Kamis 17 Juli 2020. Sementara itu, demo dan kerumunan terus kau biarkan terjadi. Sebagai gubernur, apa tidak malu? Sindir @ferdianhean3. Ya, sebelumnya diberitakan DKI Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan penambahan kasus baru COVID-19 terbanyak pada Kamis 16 Juli 2020.